Bagus. Sebagai seorang suami, aku harus banyak kesibukan. Hari ini aku akan futsal sampai jam 3. Setelah itu jam 8 voli pantai. Besok Kat, ini ngerti cerita gak sih? Ini suara hati suami, jadi cerita tentang di rumah nggak betah, istri nggak bisa diurus, melawan, anak-anak nggak diurusin, nggak dikasih makan gitu. Suami kesel, marah karena merasa teraniaya, begitu. Oke, kita ulang ya. Oke, scene 2, take 4, episode 80. Action! seorang istri harusnya mengerti apa kemauan suami. Nah, bagus. Suami minta sayur asem, dimasakin. Itu benar. Suami ingin mandi, malah dimasakin air panas. Aku menikmatinya sebagai seorang suami. Apa kekurangan? Kat. Masalahnya di mana? Mau sayur asam dimasak. Mau mandi disiapin air panas ya bagus. Iya. Ya nggak ada masalah berarti dong. Nggak pernah masak, punya istri nggak pernah masak. Nggak pernah masak. Kerjainnya ngomel-ngomel. Oh iya, nggak pernah masak. Gitu ya, siap. Ini siapa sih yang casting nih pemainnya? Action. Apa tugas seorang istri sebenarnya? Di rumah nggak pernah masak. Nah gitu bagus. Dia pesen dari restoran. Ya sama aja dong. Akhirnya aku makan. Kerjaan istri apa? Selalu rapi semua rumah. Pakaian diatur rapi. Bagus, acak-acak. Pakaian diatur rapi. Istriku memang istriku yang selalu memenuhi kerapian. Apa ini rapi banget? Ini apa rapi? Rumah rapi, saya pulang rumah rapi. Saya pulang rumah rapi. Mas kalau gini, Mas malah kayak orang stres. Orang itu pulang kerja marah karena rumah berantakan. Ini rumah rapi kok ngamuk. Cerita gini, aku tidak mau tahu, berantakin semuanya. Sekalian aku hancurin rumah ini. Aku tidak mau tahu. Apa kerjaan istriku selama ini? Istri apa itu? Istri apa itu selalu menurut pada suami? Datanglah sang istri ke dalam rumah. Dari mana kamu? Abang, Jangan menangis. Dari mana kamu? ini ngapa diberantakin sih, Bang? Aku emosi. Aduh, Abang jangan emosi Aku dulu, udah ini ngapa berantakin rumah ini. diberantakin? Aku hancurkan semua. Abang kenapa berantakan ini, Bang? Masalahnya apa? Ini rumah tetangga. Woi. Ah, ini keluarga yang ini nggak beres. Coba kita lihat kehidupan keluarga berikutnya. Apakah seperti keluarga yang tadi? Apakah sang suami ngerasa tidak pernah diurus oleh istrinya? Ini dia suara hati suami keluarga kedua. Action. Semenjak kepergian kamu memang melihat bahwa aku adalah seorang yang kuat. Tapi padahal aku itu adalah seorang yang rapuh apabila tidak ada kamu di sisiku. Sekarang kamu udah meninggalkan rumah. Dan ini kesempatan aku. Buat aku bisa nelpon. Yes. Halo, Bill, datang ke rumah. Rumah lagi aman, lagi kosong. Bawa cewek ya, Bill. Datang ke rumah. Yes. Lo ngerti cerita nggak sih ini tentang...
Ini bukan rumah kosong suruh bawa cewek. Lo suami yang tidak dianggap sama istri. Akhirnya lo mengeluarkan jeritan hati lo. Pak Sutradara, jeritan hati nggak selamanya tidak terlihat dengan mata. Jeritan itu lahir dari hakiki yang tidak bisa dilihat. Kalau orang sedih sebenarnya, maka dia akan berusaha untuk mengembirakan diri dia. Iya tapi kesedihan lo harus nampak karena permasalahan rumah tangga. Ceritanya gitu di sini. Pak, Ultraman tidak pernah nangis dalam dia menghadapi masalah. Dia selalu menjadi pemenang. Bapak punya masalah rumah tangga? Ada. Bapak waktu ada masalah rumah tangga, Bapak sedih. Saya sedih. Tapi di saat istri Bapak sudah tidak ada, maksudnya tidak ada di rumah, Bapak apa yang Bapak lakukan? Oh iya, Kak, saya mah istri saya masih ada. Emang kamu udah nggak ada? Istri saya. Udah, pokoknya kamu ikutin cerita ya. Ikutin cerita ini, ikutin cerita. Jadi sedih. Kamu sedih karena masalah keluarga ceritanya. Kamu tahu kenapa aku sedih? Ntar dulu, lu dari tadi lihat HP sedih. Ini bayar cicilan apa sih? Gue kirain daftar cicilan. Bukan Pak Sutradara. Oh yaudah, lanjut kamera. Bagus, bagus. Keluarin air radiatornya. Air mata, ya air mata. Keluarin air mata, hadirkan kesedihan. Aku lemah tanpa kamu. Aku yakin kamu nonton sekarang. Aku lemah tanpa kehadiran kamu. Sahabatku, berikan aku kekuatan untuk bisa bersama kamu. Oke. Datanglah sang sahabat. Lah ini istri gua, Bor. Istri gua. Lu bisa-bisanya ada adik gua di sini lu. Istri gua. Profesional Kan dong. kan tadi nelpon kan. Iya. Bil, cepetan bawa cewek, rumah gua kosong. Tapi di luar skrip ya, waktu itu, Bor. Berapa bulan lalu ya? Udah. Enggak. Bil, cepetan. Ke Kalibata, barang baru. Nah, iya. Nah, ini kan istri Vicky gua. juga ngabarin gua. Waktu dia baru beli motor, ngabarin Dan kesini. Gua baru beli motor, gimana ngabarin. Barang baru. Iya, motor Beli itu. motor kan? Pak, ini Tadi dulu gua sama istri gua dulu, lu kan nyuruh gua bawa cewek. istrinya boleh yang lain kayaknya adik gua. Profesional ya, profesional ya. Saya- Ini hasil casting kita untuk Tolong jangan menjodohkan. pegang tangan adik saya, Pak. Ini nyari debunya susah, Pak, nyari abu. Itu maksudnya apa? Gua apaan emang? Nah, ya ini adalah baby adiknya Vicky Prasetyo. Pak, emang lakian sih kenapa dia jadi istrinya sih, Pak? Lagian mau aja sih baby jadi istrinya. Ya udahlah, Baby nggak usah jadi istrinya, Billy juga nggak usah jadi suaminya. Vicky duduk di sini, kita akan ngobrol lebih dekat sama Vicky. Ini dia, lebih dekat dengan Vicky Prasetyo. Baby duduk sini, Baby. Baby kamu cantik banget sih. Kayaknya satu keluarga yang gagal lo doang ya. Tuh. Yang lain perfect. Baby cantik, kakaknya cantik. Gue memang biasa aja, brother. Gue tidak memiliki ketampanan. Ketampanan akan hilang seiring bertambahnya usia kita. Tapi ada satu yang wanita itu tidak bisa lupa. Apa itu? Gladiator. Oke, Vic. Apa? Kita nih pengen lebih dekat sama Vicky. Kita banyak denger pemberitaan katanya agak kurang enak. Kita sih berdoa yang terbaik. Sebenarnya kenapa sih, Bro? Ya, apa ya? Sekarang kan ya awalnya juga kita akan berusaha menyelesaikan sendiri gitu. Ya. Kan sekarang udah naik ke permukaan lah, udah naik ke publik, semua udah pada tahu gitu. Kalina memang kondisinya lagi pergi dari rumah ke rumah mamahnya gitu. Jadi semua orang juga udah pada tahu udah apa gitu loh. Dan ya mungkin ada hal kesalahpahaman atau kecewa atau bentuknya apa sehingga yang membuat dia mengambil keputusan seperti itu gitu loh. Cuma kagetnya ya sampai dibawain semua bajunya apanya gitu. Itu kan jadi kayak serius banget gitu loh. Ya seperti itulah pastinya. Jadi sampai bawa baju gitu, Bro? Iya semua. Kenapa, Bil? Lu ketawa-ketawa aja, kenapa lu? Hah? Gue pengen deh setuju challenge lagi deh. Setuju kan lu Vicky? Tahun ini lu pengen
Udah apa sih? Ini lagi mau sedih bagaimana sih orang? Iya lu gimana sih lu Bil? Oh. Ini momen juga Bil di mana istri gue pasti akan nonton. Iya. Kalau lu begitu dia udah mulai haru. Setuju kalau naik lagi air matanya. Tapi untuk Baby sendiri, sedih nggak sih ketika ada pemberitaan di luar sana yang ya mengenai Vicky sama istri Abang manggil apa sih? Abang, kakak? Kakak. Kakak. Oh, Kakak. tentang Kak Vicky gimana kalau Baby ngeliat di pemberitaan lumayan rame? Ya itu kan urusan rumah tangga ya. Iya. Gitu. Maksudnya kalau rumah tangga sih lebih ke Baby serahin ke Kak Vicky sama Kak Kalina aja gitu. Penyelesaiannya yang terbaik kayak gimana. Kamu bijak ya ternyata ya. Kenapa sih? Lu main megang-megang kepala orang emang lu mitrahin? Lah kan gue menyayangi. Lu ada. Ade lu dielus-elus palanya, lu kesel. Apa kabar cewek-cewek yang lu elus-elus? Lus-lus palanya kan. Iya palanya. Kan Vicky suka Ade gitu lu kalau dilus-lus manjain. aja marah. Lu di Cempaka Putih, Kalibata. Di Pulau Gadung. Nah, nih. Padahal kemarin di bulan Desember baru banget terjadi pernikahan kan Vic? Iya pernikahan. Jadi sebelum kita nikah yang kemarin di 13 Maret, sebelumnya memang udah ada menikah di Desember itu gitu loh. Karena memang permintaan dari sang ibunda, Mama En. Ya karena kan dalam kondisi yang sakit, beliau lagi komplikasi, terus juga banyak hal yang memang jadi khawatiran. Jadi Mama En menganjurkan yang terbaik untuk kita semua, terutama untuk kita berdua. Akhirnya kita dinikahkan. Nah cuma kan kagetnya ya karena baru kenal, baru silaturahmi langsung dipanggilin penghulu gitu loh. Karena kan Mama En ya menjunjung tinggi banget lah nilai religiusnya, nilai keislamannya gitu loh. Memberikan pandang kepada anak-anaknya. Boleh kalian hidup di lingkungan entertain, boleh kalian ada di lingkungan ibu kota. Tapi jangan pernah mengorbankan akidah di balik kepentingan dan di balik ke lingkunganmu. Luar biasa. Berarti Vicky sendiri terakhir ketemu sama kakak Kalina. Kakak Kalina gimana sih? Kakak Kalina? Iya. Kapan? Ya belum lama ini sih, kemarin kita sempat ngobrol, ketemu lagi berdua gitu loh. Oh udah sempat ketemu lagi? Sempat ketemu lagi tapi memang belum ada hal yang jadi sesuatu gitu. Kak Kalina pulang ke rumah mamanya berapa lama sih? Kalau boleh tahu? Sekarang sih udah hampir 2 mingguan. 2 minggu. 2 mingguan. Kang, telepon kakak Kalina yuk. Hah? Gua gak ada nomornya. Gua ada nih. Oh lu bisa-bisanya nyimpen nomor istri gua? Ya kan teman. Ngomongnya enteng banget nih, kita telepon. Lah ini ada lakinya. Ya, dia kan lagi gitu. Diangkat ya. Vic sebagai suami kenapa nggak lu jemput Vic ke Iya. tempat ibunya? Nih kita punya berita tentang Vicky. Coba kita lihat dulu. Oh ini salah satu postingan dari Kak Kalina Oktarani. Aku baca nih Kang. Jika dia jodohku sampai aku menutup mata, jaga rumah tangga ini ya Allah, karena aku berjanji di hadapanmu, bukan di hadapan manusia. Untuk kamu suamiku Vicky Prasetyo 77, jika masih ada sisa sayang di hati kamu sedikit untuk aku, jemput aku. Manusia gudangnya salah dan dosa, tapi Allah menciptakan manusia dengan akal dan logika. Di saat manusia menyadari kesalahannya, Allah akan mengampuni semuanya. Di saat kita memilih hal yang benar, tidak usah malu dengan apa kata mereka di luar sana. Bukan berarti mengemis, karena kita semua hanyalah pendosa. Tuh love. Intinya adalah kakak Kalina kalau kita cermati, dia tuh pengen dijemput sama suami tercinta. Iya. Tapi karena mungkin Vicky masih melipir ke kanan. Orang lagi. Jadi membuat opini lain gitu. Bener, lu gak boleh gitu Makanya dong. Bor, jadi laki tuh harus setia. Enggak, kalau gue lihat Vicky ini tipe cowok wifi. Apa itu? Apa tuh? Kalau deket dia terhubung, kalau jauh dia nyari perangkat lain. Bor, Kita hati udah wanita itu lemah, Bor. Wanita tuh harus disayangi, Kata dicintai. siapa wanita lemah? Ada juara binaraga wanita. Bukan maksudnya hatinya tuh rapuh. Harus disayangi, dicintai. Lu lagian ngurusin gua, Amanda no nyangkut di puncak. Lu kan ngomong Nah, Vicky, satu pertanyaan. Nyangkut layangan kali ya. Kalau gua lihat, kalau kita baca tadi sama-sama itu luar biasa kebesaran hatinya seorang Kalina. Dia bilang bahwa semuanya sudah terjadi, dia sudah berjanji di hadapan sampai akhirnya terjadi pernikahan. Dia cuma minta satu hal, kalau memang lu bisa kenapa lu nggak jemput dia?
apapun bisa dibicarakan. Sekarang semuanya ada di lo. Satu hal, gue nggak pernah minta dia untuk pergi dari rumah. Ini yang perlu digarisbawahi. Oke. Gue nggak ya dalam arti kejam, nggak ngusir, nggak apapun. Tapi istriku yang memang pengen pulang sendiri. Ya saat ini kondisinya memang ada sesuatu yang saling mempertahankan. Benar menurut dia, belum tentu benar menurut kita. Setuju menurut gua, belum tentu juga setuju menurut dia. Nah jadi kita butuh penengah. Nah besok insya Allah gua akan ketemu ya guru yang memang sering kita beradaptasi, sering kita ngobrol soal religius, soal tentang rumah tangga, Pak Ustadz Zaki Mirza. Nah, gue mau ketemu, yuk kita tabayun sama-sama. Harus ada penengahnya, brother. Karena kalau berdua aja, ini nggak bakalan semua masing-masing berdiri di atas pendirian dan keputusannya masing-masing. Tapi kalau misalkan kata ya Pak Ustadz mungkin ada gambaran, karena kita larinya kalau hukum berumah tangga itu ya harusnya tentang aturan agama. Contoh misalkan kamu lain kali kalau misalkan ribut atau apapun jangan mudah untuk pergi dari rumah, apalagi diketahui orang banyak. Terus kamu suami misalkan apapun ceritanya dalam rumah tangga yang paling bertanggung jawab adalah imam, dan kamu imamnya gitu. Jadi kita memang butuh ya Pak Ustadz Zaki lah untuk kita Guru bisa lah ya. tabayun Berarti sama-sama. selama ini sering ngobrolin sama Pak Ustadz Zaki Mirza. Ya sering ngobrol karena kan dia juga yang hadir di saat penasehat pernikahan kan memang Pak Ustadz Zaki. Oke, kita sambut ini dia Ustadz Zaki Mirza. Gak ada. Kira ada. Enggak, sumpah ya. Gue sampai terkesima ya. Dari kejutan-kejutan lain gue biasa aja. Pas orang cerita, dia nggak tahu, gue baru nyebut namanya tiba-tiba langsung ada. Lu punya ilmu apa deh? Tiba-tiba bisa menghadirkan orang. Halo, ya. namanya Kang, host. Kang. Laras dari Kalibata nanyain Vicky. Ya udah. Vicky sekali lagi sebagai teman, sahabat, keluarga, kita selalu mendoakan Vicky yang terbaik. Pokoknya kita yakin mereka berdua bisa menemukan jalan keluar yang terbaik ya. Amin. Si Po Alpa mana? Sama Rina? Oh, ya. Ini.